Hubungan Amerika Serikat dan Iran masih memanas. Walau jalur diplomasi masih diupayakan, di Washington, opsi tindakan keras tetap dipertimbangkan. Bahkan opsi tindakan langsung terhadap pucuk kekuasaan Iran mulai ikut diperhitungkan. Sasaran pembicaraan mengarah pada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebagian pihak menganggap menjatuhkannya bisa langsung mengubah arah Iran. Namun menjatuhkan satu pemimpin dinilai belum tentu membuat keadaan jadi mudah dikendalikan. Jika AS berani melengsarkan Khamenei, apa saja risiko yang akan dihadapi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Situasi antara AS dan Iran sering terlihat seperti pertarungan dua musuh lama yang tak pernah usai. Banyak orang mengira kalau pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei lengser atau sistemnya runtuh, maka semua masalah di Timur Tengah akan langsung selesai. Namun kenyataannya justru bisa sebaliknya. Berdasarkan laporan Wall Street Journal dan pernyataan sejumlah pejabat serta analis, pertanyaan terbesar bagi Washington bukan lagi apakah kepemimpinan Iran bisa diguncang, melainkan siapa yang akan muncul setelahnya. Bahkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui bahwa perubahan rezim tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih bersahabat. Jika struktur kekuasaan runtuh, Washington hanya bisa berharap ada figur di dalam sistem yang mampu diajak bekerja sama melewati masa transisi yang sangat kompleks. Ketidakpastian justru dimulai setelah kepemimpinan tertinggi Iran hilang. Berikut adalah 4 alasan besar mengapa skenario itu dianggap sangat berbahaya bagi AS dan dunia. Pertama, risiko pengambil alihan oleh militer Iran IRGC. Dalam struktur Iran, kekuatan terbesar sebenarnya bukan hanya pemerintah sipil atau ulama, melainkan militer ideologisnya IRGC. Jika sistem ulama runtuh tiba-tiba, banyak pengamat percaya justru kelompok inilah yang paling siap mengambil alih. Mereka memiliki pasukan, senjata, jaringan intelijen, dan pengaruh ekonomi luas, mulai dari sektor energi hingga konstruksi. Artinya, Iran bisa berubah dari negara ideologis religius menjadi negara militer penuh. Analis keamanan Said Golkar menilai figur seperti Muhammad Bagher Ghalibaf bahkan dapat memimpin pemerintahan yang jauh lebih keras dibanding sekarang. Bagi Amerika, ini berarti bukan lagi menghadapi pemerintah yang bisa diajak negosiasi, tetapi negara yang dipimpin komandan perang. Diplomasi nuklir akan semakin sulit karena kepemimpinan baru ini tidak punya insentif politik untuk berkompromi. Kedua, risiko Iran menjadi negara gagal. Iran bukan negara kecil yang homogen. Penduduknya mencapai hampir 90 juta jiwa yang terdiri dari banyak kelompok etnis, mulai dari Persia, Azeri, Kurdi, Baluchi hingga Arab. Selama ini perbedaan besar ini dipersatukan oleh kontrol negara yang kuat di Teheran. Aktivis oposisi Mohsen Zazegara memperingatkan jika kepemimpinan puncak disingkirkan tanpa transisi jelas, Iran bisa berubah menjadi negara gagal seperti Suriah atau Libya, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Jika pusat kekuasaan hilang mendadak, wilayah-wilayah etnis ini bisa mulai bergerak sendiri memicu perang saudara. Bagi AS, ini adalah mimpi buruk strategis. Fasilitas militer, gudang rudal, bahkan program nuklir bisa tersebar tanpa kontrol di tangan puluhan aktor bersenjata yang tak terkendali. Ketiga, risiko kekosongan figur pemersatu dan oposisi terpecah. Kondisi saat ini berbeda jauh dengan revolusi 1979 ketika rakyat Iran bersatu di bawah Ruhollah Khomeini yang mampu langsung mengisi kekosongan kekuasaan. Saat ini tidak ada figur pemersatu seperti itu. Oposisi Iran saat ini terpecah, tidak terorganisir, dan banyak tokoh utamanya berada di penjara, seperti peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi dan mantan anggota parlemen Mustafa Tazadeh. Tokoh oposisi paling terkenal di luar negeri adalah Reza Pahlavi, namun ia tetap menjadi figur kontroversial karena sebagian rakyat masih mengingat pemerintahan ayahnya sebagai era yang represif. Bahkan dukungan aktivis HAM Shirin Ebadi terhadap serangan elit rezim justru memicu perpecahan di kalangan oposisi sendiri. Tanpa tokoh pengganti yang jelas, kejatuhan rezim hanya akan menghasilkan perebutan kekuasaan yang berdarah. Keempat, risiko senjata energi dan jaringan proksi. Iran diketahui memiliki doktrin membuat musuh ikut terluka. Strategi mereka bukan mengalahkan AS secara langsung, tapi membuat perang menjadi terlalu mahal untuk dimenangkan.
Kartu as mereka adalah Selat Hormuz, jalur laut tempat 1/5 energi dunia lewat setiap hari. Jika rezim merasa terpojok, mereka bisa memilih opsi terakhir dengan mengganggu jalur ini. Harga minyak akan melonjak, inflasi global naik, dan pasar keuangan akan panik. Dampaknya akan terasa sampai ke dapur rumah tangga masyarakat di AS. Selain itu, jaringan proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon serta milisi di Irak dan Yaman akan bergerak tanpa kendali. Tanpa komando pusat dari Teheran, kelompok-kelompok ini bisa melakukan serangan balasan demi eksistensi atau balas dendam dengan target utama pangkalan serta pasukan AS di Timur Tengah. Konflik tidak akan berhenti saat rezim jatuh, justru bisa menyebar ke banyak front sekaligus. Tantangan terbesar bagi AS bukanlah bagaimana menjatuhkan pemimpin Iran, melainkan bagaimana menghadapi hari setelahnya. Tanpa strategi transisi dan tokoh pengganti yang jelas, perubahan kekuasaan di Teheran justru dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih keras, kekacauan regional, atau ketidakpastian global yang berkepanjangan. Ikuti terus perkembangan konflik AS Iran hanya di YouTube Kompas.com.